Allahu Akbar, Allahu Akbar. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa kabar saudaraku semuanya? Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan juga selalu diberikan kelapangan waktu untuk selalu belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini Allah masih senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, yang mana dengan semuanya itu sampai hari ini kita masih mampu membawa diri kita sebagai hamba Allah yang beriman. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia mulia, pemberi contoh kepada kita semua umat manusia bagaimana caranya hidup sesuai maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita, dan nanti di yaumil kiamah kita akan masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video ini, dan insya Allah di video ini kita akan belajar tutorial menjadi muazin bagi pemula. Dan juga insya Allah di video-video berikutnya pun kita akan share juga tips trik menjadi muazin yang pro atau muazin yang berpengalaman. Namun untuk sampai ke tingkatan muazin yang berpengalaman, tentu kita pun perlu belajar basicnya terlebih dahulu. Ya, mulai dari makhorijul hurufnya, ya, tangga nadanya, maqamatnya, karena azan pun ya kita bisa aplikasikan nada-nada irama dari bacaan Al-Qur'an. Ya, seperti ada nada sikah, nada hijaz, ada ros, nahawan, dan lain sebagainya. Dan insya Allah di video ini dan video-video berikutnya kita akan share tips trik menjadi muazin bagi pemula dan juga muazin yang sudah berpengalaman, insya Allah. Untuk itu teman-teman, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe ya, karena insya Allah Anda akan mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video berikutnya. Teman-teman semuanya, ada satu alasan mengapa saya membuat video tutorial ini. Karena di samping banyaknya video-video tutorial azan yang telah ada di YouTube, ya, namun ada satu pembahasan yang mereka belum bahas, yaitu banyaknya teman-teman kita di luar sana yang mungkin sampai detik ini mereka sudah nggak mau lagi jadi tukang azan, atau mungkin sudah menyerah jadi tukang azan karena ya mungkin keterbatasan yang mereka miliki, seperti yang merasa suaranya nggak terlalu bagus, ya, yang merasa napasnya nggak terlalu panjang, yang merasa mungkin suaranya nggak terlalu tinggi. Ya, akhirnya membuat mereka down dan mereka nggak melanjutkan belajar azan. Ya, padahal kalau hanya alasan-alasan mereka tadi, yang pertama mungkin suaranya nggak terlalu bagus, ya kita harus jadi diri kita sendiri aja. Ya, toh azan nggak ada standar khusus yang mengatakan orang yang azan harus suaranya bagus. No. Yang kedua, alasan napasnya nggak terlalu panjang. Bro, kita masih bisa berlatih kok. Walaupun hanya bertambah beberapa detik, 4-10 detik, itu sudah luar biasa. Begitu. Yang ketiga, suaranya nggak terlalu tinggi. Ya kita nggak harus paksakan diri kita azan seperti muazin yang lain. Ya mungkin kalau kita lihat di radio-radio, di TV-TV, ya kita melihat para masyayikh di sana, al-ustadz di sana yang azan dengan suara yang tinggi, napas yang panjang, suara yang cantik, suara yang bagus. Ya kita pingin seperti itu. Namun kita ya sebaiknya kita menjadi diri kita sendiri. Ya jadi kalau kita nggak sanggup di nada yang terlalu tinggi, ya kita masih bisa pakai nada di bawahnya gitu loh, nggak tinggi, nggak rendah, berarti di tengah-tengah. Artinya yang sedang-sedang saja, begitu. Nah, namun di samping alasan yang 3 atau 4 tadi, ada juga alasan mengapa saya harus membuat video ini, yaitu adanya janji-janji Allah bagi para muadzin, adanya keistimewaan-keistimewaan yang akan disematkan kepada para muadzin di muka bumi ini, adanya
hadis-hadis, dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya derajat orang-orang yang menjadi muazin di muka bumi ini sangatlah tinggi di mata Allah. Ya, maka dari itu nanti kita belajar tutorial dan juga belajar apa sih fadilah-fadilah menjadi seorang muazin. Yang mana teman-teman semuanya ini penting, kalau kita memperhatikan yang akan kita bahas nanti, insya Allah mustahil bagi Bani Adam di muka bumi ini nggak mau menjadi seorang muazin. Karena apa? Karena begitu istimewanya seorang muazin di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong bukan saya, tapi Rasulullah SAW disaksikan oleh para sahabat, Umar dan lain sebagainya. Begitu. Penasaran? Penasaran? Ayo kita mulai dan kita lanjut video ini. Teman-teman semuanya, mungkin teman-teman sudah nggak sabar nih. Gimana sih belajar azan? Gimana sih? Aku mau azan yang begini dong, nada yang begini. Teman-teman sabar. Ya, memang nada-nada azan banyak ya, makomatnya banyak, sama seperti orang yang baca Al-Quran. Ada yang tilawah, ada murattal, ada nada-nada ini, irama ini, begitu loh. Sebagai contoh, ada irama ros, ya kita contohkan irama ros. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu irama ros. Dan irama ini sering dipakai di masjid-masjid kita ya, di musola-musola kita. Pasti kalau nggak subuh, zuhur, asar, pasti banyak yang bawakan. Ada lagi irama Hijaz. Hijaz ini agak sedikit menusuk ke dalam hati nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu irama Hijaz. Ada juga irama-irama yang kadang di waktu sholat zuhur, sholat asar suka dibawain, ya irama yang mendayu-dayu untuk, nggak tahu deh, untuk membangunkan orang tidur atau untuk menidurkan orang yang bangun. Jadi tapi iramanya memang asik ya. Irama nahawan. Nadanya kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar, begitu terus lurus sampai la ilaha illallah. Ya, itu beberapa contoh dari makomas atau irama yang bisa kita pakai ke irama azan. Ada irama yang lain ya, bayati, kurdi, dan atau nakris yang tinggi, itu masya Allah. Tapi teman-teman semuanya, khusus di episode pertama ini, saya belum sampai ke praktek itu dulu. Ya, kita mau sesuai janji tadi, kita mau belajar dulu apa fadilah-fadilah menjadi seorang muazin. Apa keistimewaan menjadi seorang muazin. Apa janji-janji Allah yang akan Allah berikan kepada para muazin di muka bumi ini nanti di yaumil qiyamah. Ya, karena saya pastikan, ya ini harus fokus kita belajar. Saya pastikan setelah kalian mendengar beberapa hadis ini nanti, mustahil ya bagi kalian yang laki-laki, termasuk saya juga, nggak mau jadi seorang muazin. Ya, penasaran? Yuk kita mulai. Yang saya tampilkan di sini nanti ada beberapa hadis. Yang pertama adalah berikut 5 hadis keutamaan muazin. Yang pertama, ya muazin akan terhormat di hari kiamat. Di dalam kitab Sahih Muslim melalui salah satu hadis yang mengatakan al-muadzanun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Saya ulangi sekali lagi, al-muadzanun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, yang artinya para juru azan adalah orang yang paling panjang lehernya atau terhormat kelak di hari kiamat. Ya, para ulama menafsirkan hadis ini, panjang leher di sini dimaksudkan adalah yang terhormat dan juga yang paling banyak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, para muazin dapat dipercaya. Dalam kitab Sunan disebutkan melalui salah satu hadisnya yang berpredikat marfu,
Al-imamu dhamin wal muadzanu mu'taman fa arsyadallahu al-a'immah wa ghafara lil muadzanin. Imam adalah penjamin dan juru azan adalah orang yang dipercaya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada para imam dan memberi ampun bagi para juru azan. Dipercaya dan juga diampuni bagi para muazin. Masya Allah. Yang ketiga, pahala muazin ialah seperti mujahid. Masya Allah. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Urwah, telah menceritakan kepada kami Ghassan Kadihirah. Abu Jar'ab mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Tuhman dari Matar, dari Al-Hasan, dari Sa'ad ibnu Abu Waqqas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa anak panah juru azan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sama dengan anak panah mujahidin. Seorang juru azan di antara azan dan iqamahnya sama pahalanya dengan seorang mujahid yang berlumuran darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa seandainya dirinya ditugaskan menjadi juru azan, maka ia tidak peduli lagi dengan ibadah haji, tidak pula dengan ibadah umrah, tidak pula dengan jihad fisabilillah. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi pahala seorang muazin ya sama seperti para mujahid fisabilillah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita masuk ke keistimewaan yang keempat. Di sini disebutkan muazin diampunkan dosanya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu telah mengatakan, seandainya aku menjadi juru azan, sempurnalah urusanku, dan aku tidak memperdulikan lagi untuk tidak berdiri di malam hari untuk sholat sunat, tidak pula puasa sunat di siang harinya, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ighfir lil muadzanin, ya Allah berilah ampunan bagi para muazzin. Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima, para muazin diharamkan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bukan itu hai Umar, sesungguhnya kelak akan datang suatu masa bagi manusia. Di masa itu manusia meninggalkan azan dan menyerahkannya kepada orang-orang yang lemah dari mereka. Dan daging itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, yaitu daging para juru azan atau muazzin. Masya Allah, tabarakallah. Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, barang siapa yang azan selama 12 tahun, maka wajib baginya mendapatkan surga. Setiap azan yang dilakukannya setiap hari akan mendapatkan 60 kebaikan, dan dengan iqamahnya ia dicatat mendapatkan 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semuanya, itu tadi paparan tentang fadilah-fadilah yang didapatkan oleh seorang muazin. Ya, pahalanya luar biasa, imbalannya luar biasa, ya, dan kedudukannya pun luar biasa di mata Allah. Sampai-sampai Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bilang, kalau beliau ditugaskan sebagai seorang juru azan, maka beliau tidak akan mikir lagi untuk bangun sholat malam, nggak mikir lagi untuk puasa di siang hari, puasa sunat di siang hari, karena memang pahalanya luar biasa. Dan juga Rasul SAW sudah mendoakan ampunan bagi para muazin. Ya, tentu memang seorang muazin bisa sampai ke level itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala dan seterusnya. Begitu. Maka dari itu saudaraku semuanya, insya Allah mudah-mudahan setelah mendengarkan paparan ini, setelah kita belajar bareng-bareng ini, mudah-mudahan akan timbul semangat untuk belajar, ya, belajar menjadi seorang tukang azan, ya, karena manfaatnya yang luar biasa. Kalau cuma yang tadi kita bahas, ya, alasan kita yang napasnya nggak terlalu panjang, suaranya nggak terlalu tinggi, itu alasan-alasan yang bisa kita atasi. Dan kedepannya video-video berikutnya akan membahas tentang itu, bagaimana supaya menambah panjang napas kita beberapa detik, ya, bertambah 4, 5 atau 10 detik kan luar biasa. Ya, bagaimana caranya supaya kita menjadi muazin yang berkarakter, karakter kita masing-masing, begitu. Dan dibalik itu semuanya kita harus memikirkan memang pahala-pahala yang Allah janjikan bagi para muazin. Bahkan di hadis lain yang belum saya bacakan tadi, ada hadis yang bilang kalau saja manusia tahu manfaat dari shop pertama dan juga menjadi seorang muazin, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mengejarnya walaupun harus bersaing, ya, walaupun harus merangkak. Jadi kalau kita paham apa manfaat dari sholat di shaf pertama dan juga menjadi seorang muazin, walaupun keadaan merangkak, kita akan berusaha untuk mengejarnya. Maka dari itu,
Anda sudah tepat berada di channel ini. Silahkan klik tombol subscribe ya. Kita akan belajar bareng-bareng dan beristiqomah bareng-bareng. Ingat ya, belajarnya mungkin gampang, tapi istiqomahnya itu penting. Maka dari itu, dengan kebersamaan kita, insya Allah kita akan bisa saling menguatkan dalam keistiqomahan. Teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian dahulu video kita kali ini. Ini adalah episode pertama dari seri tutorial menjadi seorang muadzin bagi pemula. Dan insya Allah ke depan kita akan membuatkan juga video seri tutorial menjadi muadzin yang berpengalaman. Insya Allah. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya Anda mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload atau mengupgrade info-info terbaru, tips trik menjadi seorang muadzin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang benar berarti berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah berarti berasal dari diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل عليه مولاي صل عليه مولاي صل عليه صلوات الله عليه